Kamu duduk di dalam kereta pos yang reyot, berderak dan berguncang keras di jalanan berlumpur. Kamu sedang menuju selatan, meninggalkan Skotlandia dan semua kepahitan yang kamu alami. Kamu merasakan dinginnya bantal kain di punggungmu dan mencium bau kuda yang basah dan debu jalanan. Di tanganmu, kamu memegang gulungan cetak biru yang rapuh, rencana untuk kondensor terpisah, mahakaryamu yang belum selesai. Gulungan itu terasa seperti beban dan janji sekaligus. Perjalanan ini panjang dan melelahkan. Setiap hentakan kereta adalah pengingat akan ketidakpastian yang kamu hadapi. Kamu mempertaruhkan segalanya pada satu hal, janji Matthew Boulton dan Soho Manufactory-nya. Kamu melihat pemandangan berganti dari perbukitan Skotlandia yang suram menjadi dataran industri Inggris. Semakin jauh kamu pergi, semakin sering kamu melihat tanda-tanda manufaktur, asap yang mengepul, tumpukan batu bara yang besar, dan suara palu godam. Kamu berpikir tentang tahun-tahun kegigihanmu. Berapa banyak malam kamu habiskan tanpa tidur, hanya mencoba membuat segel pada silinder yang bocor. Berapa banyak uang yang kamu buang hanya untuk membuktikan sebuah prinsip yang kamu yakini. Kamu merasakan kekalahan Rubak, yang gagal karena ide itu datang terlalu cepat untuk teknologi manufaktur pada zamannya. Kegagalan itu mengajarimu sebuah pelajaran keras, jenius saja tidak cukup, presisi yang unggul harus ada. Saat kereta pos melambat di sebuah desa untuk berganti kuda, kamu mendengar percakapan dua pria di luar. Mereka berbicara tentang tambang batu bara yang tergenang dan biaya yang terus meningkat untuk mengoperasikan mesin Newcomen. Kamu merasakan urgensi itu. Masalahnya nyata, solusimu sudah ada di tanganmu. Yang kamu butuhkan hanyalah alat yang tepat. Kamu menyentuh gulungan cetak biru itu. Kamu tahu bahwa di Birmingham, kamu akan menemukan John Wilkinson dan mesin bornya yang legendaris, yang dirancang untuk meriam, tetapi akan digunakan untuk silinder uap. Kamu membayangkan Wilkinson mengebor silindermu. Itu harus lurus, bulat, dan tanpa cacat, jika tidak, semua perhitunganmu akan sia-sia. Kamu mempertaruhkan segalanya pada presisi pengeboran Wilkinson. Perjalanan ini terasa seperti transisi dari dunia teori dan perjuangan kecil ke dunia industri skala besar. Kamu meninggalkan profesor yang mengajarkanmu tentang panas laten dan menuju industrialis yang akan mengubah panas laten itu menjadi keuntungan. Ketika kereta mulai memasuki pinggiran Birmingham, kamu melihat asap yang lebih tebal dan bangunan pabrik yang lebih besar. Ini adalah jantung manufaktur, tempat di mana ide-ide menjadi nyata, dan di mana tuntutanmu akan kesempurnaan akhirnya bisa dipenuhi. Kamu turun dari kereta, merasakan getaran kota industri di bawah kakimu. Dinginnya Skotlandia telah digantikan oleh panasnya ambisi Birmingham. Kamu tidak hanya bepergian secara geografis, kamu bergerak dari masa lalu yang menyakitkan menuju masa depan yang penuh janji, siap untuk bertarung terakhir melawan inefisiensi. Kamu melangkah ke Soho Manufactory milik Matthew Boulton. Udara di sini dipenuhi dengan kebisingan yang teratur, bukan kekacauan, tetapi simfoni industri. Kamu mendengar dentingan palu yang berirama, dengungan mesin bubut, dan suara ratusan pekerja yang bergerak dengan tujuan yang jelas. Kamu mencium bau tembaga yang dipoles, minyak mesin, dan debu batu bara yang terkontrol. Ini adalah puncak manufaktur Inggris pada abad itu. Boulton menyambutmu. Dia bukan hanya investor, dia adalah visioner yang percaya pada kualitas dan skala. Dia membawamu berkeliling. Kamu melihat perkakas yang belum pernah kamu lihat sebelumnya, mesin bubut besar yang mampu memoles logam dengan presisi, dan mekanisme rumit yang dirancang untuk produksi massal. Kamu merasakan energi yang memancar dari tempat ini. Di sini, kesulitanmu dengan Rubak terasa jauh dan kecil. Fokusmu segera beralih ke John Wilkinson. Boulton telah mengaturnya, silinder pertamamu akan dibor menggunakan mesin yang digunakan Wilkinson untuk membuat meriam. Kamu melakukan perjalanan singkat ke pengecoran Wilkinson. Panasnya sangat luar biasa, kamu merasakan panas api di pipimu. Kamu berdiri di samping mesin bor horizontal yang besar. Kamu melihat blok besi cor raksasa itu diputar, dan bilah bor perlahan-lahan mengikisnya. Ini adalah operasi yang lambat, menuntut kesabaran, tetapi hasilnya adalah sesuatu yang indah. Ketika silinder itu dikeluarkan, kamu mendekat. Kamu menjalankan tanganmu di sepanjang permukaan interior.
Rasanya sangat halus, hampir seperti sutra. Kamu mengambil alat ukurmu, silinder itu bulat sempurna. Kamu merasakan kelegaan yang luar biasa. Masalah yang telah menyiksamu selama bertahun-tahun, yang hampir membunuh penemuanmu, kini telah dipecahkan oleh keahlian Wilkinson. Kamu kembali ke Soho, siap untuk merakit mesin skala penuh. Kamu dan tim Bolton bekerja dengan fokus yang intens. Setiap katup, setiap sambungan, kini dibuat dengan presisi. Tidak ada lagi penambalan dengan kain. Kamu melihat kondensor terpisahmu, yang dibuat dari tembaga murni, bersinar di sudut. Jaket uap telah dipasang. Pada tahun 1775, mesin uap watt pertama yang diproduksi secara komersial berdiri tegak. Kamu menyalakannya. Suaranya berbeda. Ia tidak berteriak seperti Newcomen, ia berbisik dengan kekuatan yang tenang. Piston bergerak naik dan turun dengan irama yang mulus, stabil, dan jauh lebih cepat. Kamu mengamati timbangan batu bara. Penghematannya dramatis, lebih dari 70% dibandingkan mesin lama. Kamu telah mengubah fisika menjadi keuntungan, dan potensi yang tersembunyi kini dilepaskan. Bolton tersenyum, dan kamu merasakan kekalahan yang diderita Rubak berubah menjadi kemenangan yang manis. Kamu menyadari bahwa penemuanmu adalah kunci untuk mendominasi industri. Kamu telah menciptakan kekuatan yang dapat ditempatkan di mana saja, tidak lagi terbatas pada sungai atau tambang batu bara. Mesinmu akan memindahkan pabrik dari pedesaan ke pusat-pusat kota, mengubah lanskap sosial dan ekonomi. Ini adalah akhir dari perjuangan dan awal dari sebuah era. Kamu telah membuktikan bahwa dengan ketekunan, dukungan yang tepat, dan, yang paling penting, presisi, energi tak terbatas yang tersembunyi dalam uap dapat menjadi denyut nadi peradaban modern. Kamu bertemu Matthew Bolton di kantornya di Soho. Kamu mencium bau kayu ek yang dipoles dan kertas mahal, bau yang jauh berbeda dari bau bengkelmu di Glasgow. Kamu merasakan kehangatan yang memancar dari Bolton, seorang pria dengan energi yang menular dan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Dia tidak melihatmu sebagai penemu yang gagal, yang patennya disita oleh kreditor. Dia melihatmu sebagai seorang jenius yang terhenti, hanya membutuhkan alat yang tepat. Bolton memegang patenmu, secari kertas yang dia selamatkan dari puing-puing kebangkrutan Rubak. Paten itu sekarang adalah dasar kemitraan baru kalian. Kamu melihat Bolton, dan kamu menyadari bahwa dia adalah cerminan dari ambisi abad industri. Dia tidak hanya ingin memproduksi, dia ingin memproduksi dengan kualitas. Dia membawamu berkeliling Soho Manufactory. Kamu melihat mesin-mesin yang bergerak dengan presisi yang mengejutkan. Di sini, mesin-mesin membuat benda-benda kecil yang cantik, seperti kancing dan kotak perhiasan. Bolton menuntut kesempurnaan pada hal-hal kecil, dan dia mengerti bahwa kesempurnaan itu juga diperlukan untuk hal-hal besar, seperti mesin uap. Dia berbicara tentang visinya. Dia tidak hanya ingin menjual mesin, dia ingin menjual tenaga yang tak terbatas. Dia ingin melepaskan industri dari batasan kekuatan air dan angin. Kamu merasakan inspirasi yang mendalam. Bolton tidak hanya memberimu dana, dia memberimu filosofi. Dia menjelaskan tentang John Wilkinson, sang maestro pengebor meriam. Bolton meyakinkanmu bahwa Wilkinson memiliki kemampuan teknologi untuk menciptakan silinder yang kamu butuhkan. Kamu mendengarkan janji ini, dan kamu merasakan beban kegagalanmu di Cairn Iron Works perlahan terangkat. Masalah terbesar, kebocoran uap karena pengecoran yang buruk, kini memiliki solusi. Kemitraan kalian didasarkan pada rasa saling menghormati. Bolton menghormati kejeniusan teknismu, kamu menghormati keahlian bisnis dan kualitas manufakturnya. Kamu melihat dirimu dan Bolton sebagai dua sisi mata uang, kamu adalah pikiran, dia adalah tangan yang kuat. Kamu merancang, dia mewujudkan. Bolton mendesak perpanjangan patenmu kepada parlemen, sebuah langkah yang berhasil, memberimu waktu yang diperlukan untuk menyempurnakan mesinmu tanpa tekanan kompetisi langsung. Tahun-tahun kesulitan kini berubah menjadi tahun-tahun fokus. Kamu pindah ke Birmingham. Lingkungan baru ini memberimu kedamaian dan sumber daya yang kamu butuhkan. Kamu merasakan dorongan yang kuat untuk bekerja, didorong oleh Bolton yang terus-menerus mengingatkanmu akan dampak mesinmu pada dunia. Kamu menyadari bahwa menemukan solusi teknis hanyalah setengah dari perjuangan,
separuh lainnya adalah menemukan partner yang berani membiayai impian yang begitu besar. Di bawah naungan Bolton, kamu akhirnya bisa mendedikasikan semua keahlianmu, ketelitianmu sebagai pembuat jam, pemahamanmu tentang panas laten, dan visimu untuk kondensor terpisah, untuk menciptakan mesin yang tidak hanya efisien, tetapi juga dapat diproduksi secara massal. Ini adalah perpaduan kejeniusan pribadi dengan kekuatan modal industri. Kamu berdiri di tengah bengkelmu yang baru di Soho, dengan Matthew Boulton di sisimu. Kontrasnya mencolok, kamu yang pendiam dan cemas, dan Boulton yang ramah dan penuh percaya diri. Kamu bisa mencium bau perkakas baru dan rencana besar. Boulton memandangi cetak birumu, bukan dengan kekaguman buta, tetapi dengan pemahaman seorang industrialis. Dia tidak hanya membiayai patenmu, dia membiayai masa depan Asteris. Model bisnisnya jenius, alih-alih menjual mesin itu sendiri dengan harga tinggi, ia akan menjual instalasi mesin dan menagih royalti berdasarkan seberapa banyak batu bara yang dihemat mesinmu dibandingkan mesin Newcomen yang lama. Kamu merasakan kejeniusan di balik model bisnis itu. Itu adalah insentif yang sempurna untuk para pemilik tambang. Mereka tidak perlu berinvestasi besar di awal, mereka hanya membayar dari keuntungan yang mereka dapatkan berkat efisiensi mesinmu. Kamu menyadari betapa pentingnya Boulton. Tanpa wawasannya, ide kondensor terpisahmu mungkin akan tetap menjadi teori yang mahal. Boulton mengubah ide menjadi komoditas pasar. Dia memberimu kebebasan untuk berkonsentrasi pada kesempurnaan teknis. Kamu pergi ke pengecoran Wilkinson. Ketika kamu melihat silinder yang dibor dengan presisi sempurna, sangat bulat, sangat halus, kamu merasakan kegembiraan yang luar biasa. Kamu ingat kegagalan di Cairn Iron Works, di mana besi yang kasar menghancurkan impianmu. Sekarang, kamu punya besi yang tepat. Kamu menghabiskan bulan-bulan berikutnya dalam isolasi kreatif, menyempurnakan setiap aspek. Kamu merancang Sun and Planet Gear untuk mengubah gerakan naik turun menjadi gerakan rotasi yang berkelanjutan, mengatasi paten yang menghalangi penggunaan crankshaft Asteris. Kamu menciptakan mekanisme pengatur otomatis, yang kemudian dikenal sebagai governor sentrifugal, sebuah alat cerdas yang mengatur suplai uap berdasarkan kecepatan mesin. Kamu melihat bola-bola logam itu berputar, menjaga ritme mesin agar tetap stabil, memastikan tidak ada lonjakan atau perlambatan daya yang tiba-tiba. Kontrol, itulah yang kamu berikan pada mesin uap. Kamu tidak hanya membuatnya kuat, kamu membuatnya disiplin. Ketika mesin aksi ganda, yang mampu mendorong dan menarik piston dengan uap, akhirnya dihidupkan, ia memiliki ritme yang tidak seperti mesin lain di dunia. Itu adalah suara kekuasaan yang terkontrol. Kamu melihat Boulton dan kamu tahu, kamu telah mengubah dunia. Mesin uapmu tidak lagi terbatas untuk memompa air dari tambang. Mesin ini dapat menggerakkan pabrik tekstil, pabrik tepung, dan pabrik-pabrik lainnya, membebaskan industri dari batasan geografis. Kejeniusan sejati bukanlah menciptakan, tetapi menciptakan dengan cara yang dapat diperbanyak. Dan kemitraanmu dengan Boulton memungkinkan ide presisimu menjadi kekuatan yang mengubah peradaban, menggarisbawahi fakta bahwa visi besar membutuhkan eksekusi yang sempurna untuk menjadi kenyataan. Di Soho Manufactory, kamu tidak lagi seorang penemu yang terisolasi, kamu adalah konduktor dari simfoni industri. Udara di sini penuh dengan debu besi dan panas yang konstan dari tungku pembentukan logam. Kamu mengenakan apron kulit, dan kamu merasakan keringat menetes di dahimu meskipun hari tidak terlalu panas. Kamu berdiri di samping silinder raksasa yang baru saja dibor oleh Wilkinson. Kamu mengagumi kehalusan permukaan interiornya. Ini adalah presisi yang telah kamu dambakan selama 1 dekade penuh. Kamu bisa mencium bau oli mesin berkualitas tinggi yang kamu gunakan untuk melumasi piston. Kamu mengarahkan para pekerja. Mereka adalah pengrajin yang terampil, tetapi mereka harus belajar bekerja sesuai dengan standar baru yang kamu tetapkan. Kamu menuntut akurasi dalam pecahan inci yang belum pernah mereka hadapi. Kamu mulai merakit kondensor terpisah, yang terbuat dari tembaga, logam yang mampu menghantarkan panas dengan efisien, memastikan uap mengkondensasi secepat kilat. Kamu mendengar bunyi palu yang lembut dan terukur saat kondensor itu disatukan. Kamu harus memastikan setiap katup duduk sempurna. Kamu sering memeriksa sambungan dengan tanganmu, mencari kebocoran kecil yang bisa merusak kevakuman.
Setiap kebocoran adalah pengkhianatan terhadap prinsip efisiensi. Kamu merasakan kontras antara silinder kerja yang harus selalu panas, diselimuti jaket uap, dan kondensor yang secara konstan dibanjiri air dingin. Ini adalah harmoni termodinamika yang rumit. Pemasangan pompa udara adalah tugas yang sulit. Kamu harus memastikan pompa itu memiliki tenaga yang cukup untuk mengeluarkan udara non-kondensasi dan air, sambil mengkonsumsi tenaga seminimal mungkin. Kamu berinteraksi dengan Bolton, yang secara teratur datang untuk memeriksa kemajuan. Dia tidak terburu-buru, tetapi dia menuntut kualitas. Dia tahu, jika mesin pertama ini gagal, seluruh kemitraan akan runtuh. Kamu merasakan tekanan tanggung jawab yang besar, tetapi kali ini, kamu memiliki kepercayaan diri yang muncul dari pemahaman yang mendalam tentang fisika dan teknik. Setelah berminggu-minggu perakitan yang teliti, mesin pertama, yang dirancang ulang oleh Watt, berdiri tegak dan siap untuk dinyalakan. Kamu memberikan instruksi, bara api dinyalakan di bawah ketel. Uap dihasilkan, tekanan naik. Saat uap pertama kali dilepaskan ke silinder, mesin itu berderit, tetapi kemudian, dengan pembukaan katup kondensor, mesin itu menemukan ritmenya. Asteris boom, desis, boom, desis. Piston bergerak dengan kekuatan yang belum pernah kamu lihat. Tidak ada jeda yang lama untuk mendinginkan silinder. Mesin itu bekerja dengan irama yang mantap dan kuat, menggerakkan lengan balok keseimbangan ke atas dan ke bawah. Kamu melihat Bolton, ada senyum puas di wajahnya. Kamu telah mengubah visi menjadi mesin. Ini adalah momen ketika teori Joseph Black bertemu dengan pengeboran presisi John Wilkinson, semua diatur oleh kejeniusan teknis Watt. Ini bukan hanya sebuah mesin, ini adalah penanda kelahiran era industri modern, yang ditenagai oleh ketepatan dan keyakinan. Di bengkel Soho, setelah kemenangan awal mesin barumu, kamu tidak berhenti. Kamu tahu bahwa untuk revolusi, kamu membutuhkan lebih dari sekadar pompa air yang efisien. Kamu membutuhkan sumber daya yang dapat menggerakkan pabrik. Kamu mencium bau logam yang panas dari proses kerja yang berkelanjutan, sebuah pertanda kemajuan yang stabil. Fokusmu beralih dari gerakan naik turun menjadi gerakan rotasi. Mesin Newcomen hanya berguna untuk memompa, dunia membutuhkan tenaga yang memutar roda pabrik. Kamu menghadapi masalah paten yang menghalangi penggunaan crankshaft, engkol, sederhana. Kamu harus mencari solusi yang lebih cerdas. Kamu menghabiskan berjam-jam di meja gambarmu, mencari mekanisme yang akan mengubah gerakan linier piston yang tegas menjadi gerakan melingkar yang mulus. Kamu mencoret-coret berbagai desain, memanipulasi geometri dan fisika. Tiba-tiba, kamu menemukan jawabannya, Asteris Sun and Planet Gear Asteris. Alih-alih menghubungkan piston ke engkol secara langsung, kamu menggunakan roda gigi planet yang berputar di sekitar roda gigi matahari yang terpasang pada poros. Kamu merasakan keindahan teknis dari desain ini. Itu adalah solusi yang elegan, memotong hambatan paten, sambil menghasilkan gerakan rotasi yang lebih seragam daripada engkol biasa. Kamu melihat para pekerja memasang roda gigi yang rumit itu. Suara logam bergesekan, tetapi kali ini, itu adalah suara presisi yang bekerja. Dengan gerakan rotasi yang stabil, mesinmu sekarang bisa menggerakkan roda gilingan, mesin pintal, dan mesin tenun. Kamu telah membebaskan pabrik dari ketergantungan pada air terjun. Namun, satu masalah tetap ada, kontrol kecepatan. Ketika beban pada mesin berkurang, ia akan berlari tak terkendali. Jika beban bertambah, ia akan melambat. Industri membutuhkan ritme yang konstan. Kamu harus memberikan mesinmu otak. Kamu melihat desain flyball governor, pengatur sentrifugal. Ini adalah dua bola besi yang berputar, terhubung ke mekanisme katup uap. Ketika mesin berputar terlalu cepat, gaya sentrifugal akan membuat bola-bola itu menjauh, dan gerakan itu akan menutup katup uap, membatasi aliran uap. Kamu memasang governor itu, dan kamu menyalakan mesin. Kamu melihat bola-bola itu berputar, dan kamu mengamati mesin itu menjaga ritme yang sempurna, bahkan saat kamu mengubah beban. Kamu merasakan kepuasan yang luar biasa. Kamu tidak hanya menciptakan mesin uap yang efisien, kamu menciptakan sistem self-regulating yang cerdas. Kamu telah memberikan mesin uap kemampuan untuk berpikir tentang kecepatannya sendiri. Pada tahun 1782,
Kamu telah menyelesaikan desain mesin aksi ganda dan rotasi. Mesin ini tidak lagi hanya pompa, ia adalah motor universal untuk revolusi industri. Kamu menyadari bahwa kejeniusan sejati adalah kemampuan untuk melihat masalah dan tidak hanya memperbaikinya, tetapi juga menyempurnakannya hingga ke tingkat kontrol yang presisi. Kamu telah mengambil panas yang boros dan mengubahnya menjadi tenaga yang teratur, sebuah hadiah abadi bagi peradaban. Kamu berdiri di atas panggung di tengah bengkel Boulton, menghadap mesin uap raksasa, prototipe komersial pertama. Ini bukan lagi model mainan yang rewel, ini adalah binatang besi yang menjulang tinggi, menjanjikan kekuatan 100 kuda. Kamu merasakan panasnya kerumunan yang berkumpul. Para investor, pemilik pabrik, dan insinyur dari seluruh Inggris datang untuk menyaksikan demonstrasi ini. Kamu bisa mencium bau minyak baru, cat yang baru kering, dan bau asap batu bara yang sudah disiapkan. Di belakangmu berdiri Matthew Boulton, tatapannya tenang namun penuh antisipasi. Di sekelilingmu, ada desas-desus, bisikan tentang biaya batu bara, tentang kebangkrutan Rubak, dan tentang klaimmu yang berani, bahwa mesin ini akan menghemat 3/4 bahan bakar. Kamu melihat ketel di sudut, uap mendesis, tekanan meningkat. Tekanan uap di mesinmu jauh lebih rendah daripada yang digunakan pada masa depan, tetapi efisiensinya adalah kuncinya. Kamu mengamati tekanan di dalam dirimu sendiri. Kamu telah menghabiskan bertahun-tahun merancang, berjuang melawan kemiskinan dan kesedihan. Semuanya bermuara pada momen ini. Kamu melihat John Wilkinson, sang maestro pengebor, di barisan depan. Dia mengangguk pelan, sebuah pengakuan bahwa silinder yang dibornya sempurna. Kamu mendekati panel kontrol. Kamu menyentuh tuas yang mengendalikan katup uap. Katup-katup itu adalah karya seni mekanis, yang dirancang untuk membuka dan menutup pada waktu yang tepat. Kamu ingat semua detail, kondensor terpisah, jaket uap, pompa udara yang menjaga kevakuman. Setiap komponen adalah jawaban atas kegagalan masa lalu. Kamu memberikan sinyal kepada operator ketel. Kerumunan menjadi sunyi. Kamu bisa mendengar detak jantungmu sendiri di tengah keheningan yang tegang itu. Kamu menarik tuas pertama, membiarkan uap masuk ke silinder, mendorong piston ke atas. Asteris desis berat, lalu, kamu mengaktifkan katup kondensor. Uap mengalir ke ruang pendingin, runtuh seketika. Asteris door, piston ditarik ke bawah dengan kekuatan kevakuman yang dahsyat. Tidak ada jeda panjang untuk pendinginan. Silinder tetap panas. Mesin itu segera menemukan ritmenya yang kuat dan stabil. Boom, boom, boom. Gerakan naik turun piston diubah menjadi gerakan rotasi yang mulus oleh Sun and Planet Gear Asteris. Kamu melihat gavernor sentrifugal mulai berputar, menjaga kecepatan tetap sempurna. Para penonton tidak bertepuk tangan segera. Mereka terpaku, terkejut oleh kekuatan yang terkontrol dan ritme yang mantap. Mereka melihat mesin yang efisien, sebuah kekuatan yang dapat mereka andalkan. Kamu tahu bahwa kamu tidak hanya menjalankan mesin, kamu telah menjalankan revolusi industri. Mesin ini adalah janji, bahwa kekuatan tidak harus boros, bahwa presisi dapat menaklukkan kekacauan, dan bahwa masa depan akan ditenagai oleh kecerdasan, bukan hanya oleh kekuatan kasar. Mesin itu meraung sekarang, bukan dengan ledakan, tetapi dengan irama yang mantap dan meyakinkan. Kamu bisa merasakan getaran lantai di bawah sepatumu, getaran dari potensi yang tak terbatas. Kamu melihat ke sekeliling, wajah-wajah para industrialis yang tadinya skeptis kini dipenuhi dengan perhitungan. Mereka tidak hanya melihat sebuah mesin, mereka melihat penghematan uang yang besar. Mereka melihat keuntungan yang melonjak. Boulton mendekatimu dan berbisik, dunia menyambut kekuatan baru, James. Kata-katanya bergema. Kekuatan itu bukan hanya untuk memompa air, ia kini menggerakkan roda gigi, mesin pintal, dan semua mekanisme yang diperlukan untuk produksi massal. Kamu melihat seorang pemilik pabrik kapas tua yang matanya berbinar. Pabriknya telah lama terikat pada sungai, rentan terhadap kekeringan. Sekarang, ia bisa memindahkan produksinya ke pusat kota, dekat dengan tenaga kerja dan pasar. Kamu menyadari dampak revolusi geografis yang baru saja kamu picu. Mesinmu membebaskan industri dari alam. Kamu mengamati gavernor sentrifugal. Bola-bola berputar dengan anggun,
sebuah tarian fisika yang menjaga stabilitas kecepatan. Mesin ini tidak kasar, ia cerdas. Selama bertahun-tahun berikutnya, mesin Boulton dan Watt menyebar. Dari tambang di Cornwall hingga pabrik tekstil di Manchester, suara ritmis mesinmu menjadi soundtrack dari revolusi industri. Kamu menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk terus menyempurnakan. Kamu menciptakan unit daya horsepower, sebuah standar yang seragam untuk mengukur kekuatan mesinmu, bahasa universal bagi para insinyur dan pengusaha. Kamu telah memberikan dunia cara untuk mengukur daya. Kamu melihat peta Inggris di kantor Boulton. Mesin-mesinmu kini digambarkan dengan pin di seluruh peta. Setiap pin mewakili tambang yang diselamatkan, pabrik yang didirikan, dan komunitas yang bertumbuh. Kamu menyadari, melalui perjuanganmu yang pribadi dan teknis, kamu telah mengubah kehidupan jutaan orang. Kamu telah menciptakan dunia di mana malam hari tidak lagi gelap karena pabrik dapat beroperasi sepanjang waktu. Lihat kembali perjalananmu, dari pengamatan model Newcomen yang boros, pencerahan di lapangan golf, perjuangan melawan material kasar, hingga akhirnya kemitraan yang sempurna. Semua itu didorong oleh satu hal, penolakan kerasmu terhadap inefisiensi. Saat kamu berdiri di tengah kebisingan industri yang kini kamu ciptakan, kamu menyadari bahwa warisanmu bukanlah uap itu sendiri, tetapi presisi, kontrol, dan dedikasimu untuk keunggulan teknis. Bukan penemuan yang mengubah dunia, tetapi penyempurnaan yang gigih terhadapnya. Dan kekuatan terbesar manusia, ternyata, adalah kemampuannya untuk berinovasi sambil tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip sains yang paling murni. Meskipun mesin Boulton dan Watt kini beroperasi di seluruh negeri, kamu merasakan tekanan baru, skeptisisme dan persaingan. Kesuksesanmu menarik perhatian. Kamu mencium bau asam dari tinta paten dan surat ancaman hukum. Kamu dan Boulton menghabiskan waktu bertahun-tahun tidak hanya untuk membangun, tetapi juga untuk mempertahankan patenmu. Kamu melihat peniru, para insinyur yang mencoba membuat mesin yang hampir sama, berharap menghindari kewajiban royalti. Kamu mendengar bisikan di ruang-ruang pertemuan. Beberapa insinyur kuno bersikeras bahwa metode Newcomen sudah cukup baik. Mereka meragukan kompleksitas governor sentrifugal atau kebutuhan akan presisi yang begitu tinggi. Kamu harus berjuang di pengadilan dan di lapangan. Boulton, dengan karismanya, menangani aspek hukum dan publik. Dia meyakinkan pemilik pabrik bahwa penghematan batu bara yang ditawarkan mesinmu jauh melampaui biaya royalti. Sementara itu, kamu harus terus menyempurnakan. Kamu kembali ke bengkel, mencoba membuat mesinmu semakin andal, semakin mudah dirawat, dan yang terpenting, semakin sulit untuk ditiru. Kamu merasa frustrasi melihat betapa banyak energi yang harus dihabiskan untuk mempertahankan ide yang begitu jelas secara ilmiah. Seolah-olah kamu harus terus-menerus mendidik dunia tentang hukum termodinamika. Kamu melihat upaya pesaing. Mereka membuat mesin yang lebih murah, tetapi kurang efisien. Mereka berjuang dengan kebocoran dan kecepatan yang tidak stabil. Dan mesin mereka melahap batu bara, membenarkan model royalti Boulton dan Watt. Kamu menyadari bahwa keunggulanmu bukan hanya pada ide kondensor, tetapi pada integrasi semua penyempurnaan kecil yang kamu tambahkan, mekanisme aksi ganda, governor pengatur, dan terutama, tuntutanmu akan silinder yang dibor dengan sempurna. Kamu menyentuh governor yang berputar. Ini adalah simbol dari apa yang kamu bawa ke dunia, kontrol dan keteraturan. Pekerjaanmu tidak berakhir dengan penemuan, itu berlanjut dengan perjuangan untuk memastikan bahwa mesinmu dioperasikan dengan benar dan bahwa standar presisimu dipertahankan di setiap instalasi di seluruh negeri. Kamu melakukan perjalanan ke tambang-tambang yang jauh, memeriksa instalasi, mendengarkan irama mesin. Kamu telah melatih telingamu untuk inefisiensi. Jika kamu mendengar desisan yang salah, kamu tahu ada kebocoran yang merusak kevakuman. Kamu menyadari bahwa revolusi adalah proses yang berkelanjutan. Ia dimulai dengan inspirasi, diperjuangkan melalui kesulitan finansial dan kesedihan, dan dipertahankan melalui presisi mekanis dan tuntutan hukum. Kamu adalah penjaga kemurnian ide ilmiah. Saat kamu melihat kereta api pertama didorong oleh uap bertekanan, kamu tahu bahwa pekerjaanmu telah melampaui pabrik. Ide efisiensimu kini menggerakkan dunia,
membuktikan bahwa dedikasi pada kebenaran ilmiah adalah pertahanan terbaik melawan skeptisisme. Kamu duduk di ruang sidang yang dingin dan formal. Suara jaksa dan hakim menggantikan dentingan palu di bengkel. Kamu dan Bolton sedang berjuang untuk melindungi patenmu dari peniru. Kamu mencium bau kertas tua, tinta, dan ketegangan yang menyesakkan. Kamu melihat wajah para pesaing, orang-orang yang menggunakan ide kondensor terpisahmu, tetapi mencoba melakukan perubahan kecil untuk menghindari pembayaran royalti. Mereka mengklaim bahwa kondensormu hanyalah penyempurnaan dari mesin Newcomen, bukan penemuan baru. Kamu merasa frustrasi. Bagaimana mungkin hukum gagal melihat perbedaan fundamental antara mesin yang boros dan mesin yang efisien secara termodinamika? Kamu harus menjelaskan panas laten kepada para pengacara. Kamu harus menjelaskan bahwa masalah mendasar Newcomen adalah pendinginan dan pemanasan silinder yang berulang-ulang, dan bahwa kondensor terpisah adalah solusi radikal, bukan tambahan kecil. Kamu melihat Bolton yang bersemangat membela kasus kalian. Dia berbicara tentang keadilan, tentang risiko finansial yang dia ambil, dan tentang hak seorang penemu untuk mendapatkan hasil dari kecerdasannya. Kamu dipaksa untuk menghabiskan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dalam pertarungan hukum. Ini adalah waktu yang seharusnya kamu gunakan untuk penemuan lebih lanjut. Kamu merasakan waktu mengalir menjauh, waktu yang dibakar oleh birokrasi dan kerakusan. Kamu tahu bahwa tanpa paten, seluruh sistem royalti Bolton dan Watt akan runtuh. Jika itu terjadi, pabrik-pabrik akan kembali menggunakan mesin yang boros, dan efisiensimu tidak akan pernah menjadi standar. Kamu terus-menerus kembali ke dasar, mesin Newcomen membutuhkan 4 kali lipat batu bara karena ia membuang panas. Mesinmu menghemat panas karena memisahkan fungsi kerja dan kondensasi. Akhirnya, pengadilan berpihak padamu. Keputusan hukum mengakui bahwa kondensor terpisah adalah sebuah penemuan baru yang mendasar. Kamu merasakan kelegaan yang besar, seolah-olah beban berat telah diangkat dari bahumu. Patenmu aman. Kemenangan ini memiliki efek ganda. Ia melindungi bisnis Bolton dan Watt, memastikan mereka memiliki dana untuk terus berinovasi. Tetapi yang lebih penting, kemenangan itu menegaskan kembali prinsip bahwa penemuan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan murni memiliki nilai yang sah, bahkan di hadapan hukum. Kamu dan Bolton melanjutkan pekerjaanmu dengan lebih fokus. Tahu bahwa setiap mesin yang kamu kirim adalah kemenangan, bukan hanya di bidang teknik, tetapi juga di bidang hukum. Kamu menyadari bahwa kejeniusan teknis harus dilindungi oleh ketegasan bisnis. Tanpa Bolton, ide cemerlangmu mungkin hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah, sebuah ide yang bagus, tetapi tidak pernah mengubah dunia. Mereka yang berani berinovasi juga harus siap berjuang untuk mempertahankan kebenaran mereka. Kamu berada di tambang batu bara di Cornwall. Udara di sini terasa dingin dan lembab, tetapi ada bau tembaga dan besi yang baru. Kamu berdiri di samping sumur tambang, mendengarkan. Selama ini, air adalah musuh. Air menggenangi tambang, membatasi kedalaman penggalian, dan memaksa pemilik tambang untuk menggunakan mesin Newcomen yang boros. Kamu merasakan kelembapan tanah di bawah sepatumu. Di atas sumur itu, berdiri mesin uap Bolton dan Watt yang perkasa. Mesin itu menjulang tinggi, balok keseimbangannya terlihat besar dan kuat. Kamu melihat para penambang berdesakan. Mereka adalah orang-orang yang mempertaruhkan mata pencaharian mereka pada mesin ini. Jika mesin itu gagal, tambang akan tergenang, dan pekerjaan mereka akan hilang. Kamu memberi isyarat, katup terbuka. Mesin itu mulai bekerja dengan irama yang mantap dan kuat. Asteris boom, 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 asteris. Berbeda dengan Newcomen yang lambat dan terengah-engah, mesinmu bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Kamu mendengar rantai-rantai baja berderak saat balok keseimbangan menarik pompa di kedalaman tambang. Yang paling penting, kamu melihat asap dari cerobong asap, tipis dan terkontrol. Bukan lagi awan tebal jelaga yang menandakan pemborosan batu bara yang mengerikan. Kamu mendekati operator. Mereka menunjukkan tumpukan batu bara yang dihemat. Dalam beberapa minggu pertama, mesinmu mengkonsumsi kurang dari sepertiga yang dibutuhkan mesin Newcomen. Kamu merasakan kelegaan yang dalam. Inilah intinya, efisiensi. Sekarang, pemilik tambang mampu menggali lebih dalam,
mencapai urat batu bara dan timah yang kaya yang sebelumnya terendam. Kamu melihat tambang itu seolah-olah bernapas lega. Air surut, lantai tambang yang sebelumnya basah kini menjadi kering. Kamu menyadari bahwa kamu telah mengubah ekonomi tambang. Batu bara, bahan bakar revolusi, kini dapat diperoleh dengan harga yang lebih murah karena kamu telah mengurangi biaya daya. Ini adalah siklus umpan balik positif. Mesinmu memungkinkan lebih banyak batu bara digali, yang kemudian menopang lebih banyak mesin. Kamu berbicara dengan seorang kepala penambang. Dia menatap mesin itu dengan hormat. Dia mengatakan, "Ini bukan hanya mesin, Tuan Watt. Ini adalah jaminan pekerjaan. Kamu menyentuh besi mesin yang hangat. Ini adalah monumen bagi kejeniusanmu. Ini adalah kondensor terpisah, aksi ganda, dan asteris governor yang bekerja dalam harmoni sempurna. Kamu telah menaklukkan air dengan uap. Kamu telah mengubah tambang dari lubang basah yang berbahaya menjadi sumber daya yang dapat diandalkan. Ini adalah kemenangan sains atas inefisiensi. Kamu menyadari bahwa terobosan sejati adalah yang memiliki dampak praktis yang mendalam pada kehidupan sehari-hari dan struktur ekonomi masyarakat, mengubah air mata dan lumpur menjadi keuntungan yang stabil. Kamu berdiri di sebuah pabrik tekstil yang besar di Manchester. Di sini, mesinmu bukan lagi pompa, tetapi motor rotasi. Kamu merasakan panasnya uap dan kecepatan rotasi mesin-mesin di sekitarmu. Udara dipenuhi dengan debu kapas, tetapi di atas semua itu, kamu mendengar irama yang konstan. Mesinmu, yang terhubung melalui sabuk dan roda gigi ke deretan mesin pemintal dan penenun, bekerja tanpa lelah. Kamu mengamati governor sentrifugal. Bola-bola itu berputar, memastikan setiap mesin pintal bergerak pada kecepatan yang sama persis, tanpa lonjakan atau penurunan. Ini adalah kontrol yang belum pernah ada sebelumnya. Kamu melihat para pekerja, dan kamu menyadari bahwa pekerjaan mereka telah berubah. Mereka tidak lagi bergantung pada irama air terjun yang berubah-ubah karena musim. Mereka bekerja sesuai dengan ritme besi yang kuat dan konsisten. Kamu mencium bau minyak mesin yang panas dan kain yang baru dibuat. Mesin aksi ganda, yang mendorong dan menarik piston, memungkinkan gerakan yang lebih kuat dan lebih cepat. Kamu melihat lengan balok keseimbangan bergerak dengan kecepatan yang akan menguras tenaga ribuan kuda, tetapi ia melakukannya tanpa kelelahan. Kamu berjalan di sepanjang lorong pabrik. Kamu melihat cahaya dari jendela, dan kamu tahu bahwa pabrik ini dapat beroperasi siang dan malam, tidak terikat oleh siklus alami. Mesinmu telah menciptakan jam kerja baru, sebuah jam kerja yang ditentukan oleh permintaan pasar dan bukan oleh alam. Kamu menyadari konsekuensi sosial dari penemuanmu. Tenaga kerja terkonsentrasi di kota-kota, menciptakan pusat-pusat industri. Kota-kota yang tadinya kecil, seperti Manchester dan Birmingham, kini meledak menjadi raksasa metropolitan yang ditenagai oleh uap. Kamu menyentuh sabuk yang menggerakkan mesin. Ini adalah aliran energi yang tak terputus. Kamu telah memberikan daya yang dapat diandalkan kemanapun batu bara dapat diangkut. Kamu telah membebaskan pemilik pabrik dari sungai, memungkinkan mereka membangun di dekat tenaga kerja, dekat dengan jalur komunikasi. Ini adalah momen ketika efisiensi yang kamu temukan di kondensor terpisah bermetamorfosis menjadi tatanan industri yang baru. Kamu telah mengambil konsep ilmiah yang murni dan mengubahnya menjadi mesin yang menentukan jalannya sejarah. Di tengah kebisingan industri itu, kamu merasakan refleksi yang tenang. Inovasi sejati tidak hanya membuat hal-hal bekerja lebih baik, tetapi juga mengubah di mana dan bagaimana manusia hidup, bekerja, dan berinteraksi. Dan kekuatan perubahan itu kini berdenyut, disalurkan oleh mesin uapmu yang terkontrol dan kuat. Meskipun mesin pemompa airmu telah menyelamatkan tambang-tambang di Cornwall, kamu tahu potensinya jauh lebih besar. Kamu tidak bisa membiarkan tenaga uap dibatasi hanya pada gerakan naik turun yang kaku. Kamu kembali ke bengkel di Soho, di mana setiap mesinmu terasa seperti sebuah tantangan yang menunggu untuk dipecahkan. Kamu merasakan debu logam halus di ujung jarimu saat kamu mulai mengerjakan mekanisme rotasi. Mesinmu harus mampu memutar poros, bukan sekadar mengangkat beban. Kamu mencium bau oli yang dicampur dengan bau tembaga. Masalahnya jelas, paten untuk crankshaft, mekanisme engkol sederhana yang mengubah gerakan linier menjadi rotasi, sudah dipegang oleh pesaing, John Stead.
Kamu merasakan kekesalan yang mendalam. Sebuah ide bagus yang kamu butuhkan telah dibajak oleh orang lain. Kamu tidak punya pilihan selain mencari cara yang lebih cerdas. Kamu menghabiskan malam-malam panjang di depan meja gambarmu, mencoba berbagai kombinasi roda gigi dan tuas. Kamu mencari solusi yang menghindari crankshaft tetapi memberikan gerakan rotasi yang lebih mulus dan konstan. Kamu ingat melihat anak-anak bermain dengan roda gigi. Kamu memikirkan tentang mekanika benda langit. Dan kemudian muncul ide itu, Asteris Sun and Planet Gear Asteris. Kamu menggambar roda gigi besar, Asteris Sun, matahari, yang terpasang pada poros keluaran mesin. Di ujung tuas yang terhubung ke piston, kamu memasang roda gigi yang lebih kecil, Asteris Planet, yang berputar mengelilingi roda gigi matahari sambil tetap terhubung dengannya. Kamu melihat gambarmu, ketika piston bergerak naik turun, roda gigi planet tidak hanya berputar di tempatnya, tetapi juga memaksa roda gigi matahari berputar 2 kali lipat lebih cepat. Itu adalah kejeniusan teknis yang menghindari patent state, sambil memberikan hasil rotasi yang unggul. Kamu merasakan dorongan energi saat kamu mulai membuat model mekanisnya. Kamu melihat mekanisme ini bergerak. Asteris Sun and Planet Gear bekerja dengan lancar. Mesinmu kini telah diubah dari pompa yang berjuang menjadi motor rotasi yang kuat. Kamu menyadari bahwa batasan yang kamu hadapi, paten, justru memaksamu untuk menemukan solusi yang lebih unggul. Tanpa patent state, kamu mungkin hanya menggunakan engkol sederhana. Tetapi sekarang, kamu memiliki mekanisme yang lebih efisien dan stabil. Ketika mesin aksi ganda, dikombinasikan dengan Sun and Planet Gear ini, dipasang di pabrik, kamu menyaksikan dampak transformasionalnya. Pabrik-pabrik tekstil, penggilingan, dan pabrik bir kini dapat menikmati daya uap yang konstan, dimanapun mereka berada. Kamu telah melepaskan uap, bukan hanya dari inefisiensi termal, tetapi juga dari keterbatasan gerakan. Kamu telah memberikan industri mesin yang serbaguna, yang dapat memutar, memompa, dan mendorong dunia menuju masa depan yang bergerak. Kejeniusan sejati seringkali ditemukan bukan dalam mengambil jalan termudah, tetapi dalam mengubah hambatan menjadi peluang untuk inovasi yang lebih besar. Kamu berdiri di samping salah satu mesin rotasi barumu. Kamu merasakan panas yang memancar dari silinder yang diselimuti jaket uap, dan dinginnya kondensor terpisah. Fokusmu ada pada pergerakan yang anggun dari Sun and Planet Gear Asteris. Kamu melihat lengan panjang yang terhubung ke piston. Di ujung lengan itu, roda gigi planet, roda yang lebih kecil, berputar mengelilingi roda gigi matahari, roda yang lebih besar, yang terpasang pada poros keluaran utama. Dengarkan suara yang dihasilkan. Itu adalah bunyi roda gigi yang presisi, bukan derak gesekan yang kasar. Suara ini adalah musik bagi insinyur. Saat piston ditarik ke bawah dan didorong ke atas oleh uap aksi ganda, kamu melihat roda planet melakukan 2 hal. Ia berputar pada porosnya, dan ia memutar roda matahari. Untuk setiap siklus naik turun piston, poros keluaran berputar 2 kali. Kamu menyentuh poros keluaran yang berputar. Gerakannya halus, jauh lebih mulus daripada yang bisa dicapai oleh engkol sederhana. Ini adalah gerakan yang dibutuhkan oleh pabrik, kecepatan yang stabil untuk memintal benang atau menggiling gandum. Kamu merasakan kontras antara tenaga kasar yang dihasilkan oleh uap dan kehalusan gerakan mekanis ini. Kamu telah menjinakkan kekuatan alam dengan presisi geometris. Inilah kemenangan kejeniusan di tengah keterbatasan hukum. Kamu dipaksa untuk menghindari paten crankshaft, dan sebagai hasilnya, kamu menciptakan solusi yang secara teknis lebih unggul. Kamu memandang ke seberang bengkel. Mesin ini, dan lusinan mesin sejenisnya yang sedang diproduksi, akan dikirim ke seluruh negeri. Mereka akan menjadi jantung industri tekstil, menggantikan kincir air yang kuno. Kamu menyadari bahwa mesinmu tidak hanya menghemat batu bara, mesin ini mengubah dinamika kerja. Pabrik tidak lagi harus terletak di pedesaan, terpencil, dan rentan terhadap musim. Pabrik bisa dibangun di kota-kota, mengubahnya menjadi pusat daya. Kamu melihat seorang pekerja menyeka minyak dari roda gigi. Ada rasa bangga di matanya. Mereka tidak lagi hanya melakukan pekerjaan kasar, mereka berurusan dengan mesin yang canggih. Kamu telah memberikan industri kemampuan untuk berjalan dengan kecepatan dan konsistensi yang belum pernah ada.
Kamu telah menciptakan ritme baru untuk peradaban. Saat kamu meninggalkan bengkel, kamu tahu bahwa meskipun penemuan kondensor terpisah adalah ide cemerlang, penyempurnaan gerakan rotasi inilah yang benar-benar mengubah dunia. Kamu tidak hanya menghemat energi, kamu mendefinisikan kembali konsep daya itu sendiri. Kamu berada di puncak kesuksesan, tetapi kamu tidak pernah berhenti bepergian. Kamu harus melihat instalasi mesinmu, memastikan presisi yang kamu tuntut diterapkan di mana-mana. Kamu mencium bau tepung gandum yang tebal di sebuah pabrik penggilingan baru. Di sini, mesinmu menggantikan kincir air yang dulu bergantung pada aliran sungai. Kamu berdiri di lantai atas pabrik. Kamu merasakan getaran stabil mesin uap yang terletak di lantai dasar. Kamu melihat roda gilingan berputar dengan kecepatan konstan, menggiling gandum menjadi tepung dengan laju yang belum pernah terjadi sebelumnya. Musim kering tidak lagi menjadi bencana. Banjir tidak lagi menghentikan produksi. Kamu menyentuh gandum yang mengalir. Produknya homogen, berkat kecepatan mesin yang stabil, yang dikendalikan oleh guvernor sentrifugal. Kamu pindah ke pabrik porselen. Di sini, mesinmu menggerakkan roda pengaduk dan mesin pemoles. Kamu melihat bagaimana daya uap yang andal memungkinkan produksi barang-barang mewah dalam skala yang sebelumnya mustahil. Kamu menyadari betapa serbagunanya ciptaanmu. Mesinmu adalah kekuatan pendorong di balik hampir setiap industri yang ada. Kamu berjalan melalui pabrik tekstil. Kamu mendengar suara deru ratusan spinning jenny yang ditenagai oleh poros utama yang berputar, terhubung ke mesin uapmu di luar. Kamu merasakan panas yang dihasilkan dari kecepatan produksi yang tinggi. Pakaian, yang dulunya mahal, kini menjadi terjangkau. Mesinmu sedang meredefinisi kelas sosial. Kamu dan Bolton telah menerapkan model bisnis yang berpusat pada royalti, dan sekarang, uang mengalir masuk, yang memungkinkan kalian untuk terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Kamu tidak lagi harus khawatir tentang hutang. Sebaliknya, kamu khawatir tentang penyempurnaan, tentang metering yang lebih baik, tentang memastikan bahwa setiap mesin memberikan horsepower penuh seperti yang kamu janjikan. Kamu melihat keluar jendela. Langit di atas Birmingham dan Manchester sering tertutup asap. Ini adalah harga dari kemajuan, tetapi juga tanda dari kekuatan yang dilepaskan. Kamu menyadari bahwa kamu telah menciptakan sumber daya yang tidak terikat oleh alam atau geografi. Kekuatan uap adalah sumber daya manusia, diciptakan dari ilmu pengetahuan, presisi, dan kerja keras. Kamu telah memberikan industri kebebasan untuk memilih lokasinya, mengubah kota-kota menjadi pusat magnetis yang menarik modal dan tenaga kerja. Kamu telah mengambil kejeniusan teoretis dan mengubahnya menjadi realitas praktis. Kekuatan yang kamu lepaskan kini menggerakkan roda dunia, membuktikan bahwa efisiensi adalah pendorong utama peradaban. Kamu berdiri di atas bukit yang menghadap ke Birmingham, atau mungkin Manchester. Langit di atas kota-kota ini tidak lagi biru, ia berwarna abu-abu, diwarnai asap dari ribuan cerobong asap. Kamu mencium bau batu bara, minyak, dan logam yang baru diproses. Bau itu adalah bau kemakmuran dan perubahan yang cepat. Di bawahmu, kota itu berdenyut. Kamu mendengar deru ribuan mesin yang bekerja serempak, ritme yang tidak pernah berhenti, bahkan di tengah malam. Kamu melihat bangunan-bangunan pabrik yang tinggi, menjulang di atas rumah-rumah kecil. Mesinmu, mesin Bolton dan Watt, telah memindahkan pekerjaan dari pedesaan ke pusat kota, memicu migrasi besar-besaran. Kamu melihat jaringan kanal dan jalan yang padat, membawa batu bara masuk dan barang jadi keluar. Efisiensi mesinmu membuat bahan mentah lebih berharga dan produk akhir lebih murah. Kamu menyentuh teleskop kecil yang kamu bawa. Melalui lensa itu, kamu melihat mesinmu bekerja. Balok keseimbangan berayun dengan kekuatan yang mengesankan, guvernor sentrifugal berputar, menjaga ketertiban di tengah kekacauan produksi. Kamu telah memberikan daya tahan pada industri. Mesinmu tidak pernah lelah. Kamu memikirkan penemuanmu yang paling halus. Asteris parallel motion, mekanisme 4 batang penghubung yang memastikan batang piston bergerak lurus sempurna, bahkan saat balok keseimbangan berayun melengkung. Ini adalah detail presisi geometris yang memastikan efisiensi terus berlanjut. Kamu menyadari betapa ironisnya,
Ide yang lahir dari keinginan untuk menghemat energi kini telah memicu ledakan konsumsi dan produksi energi yang belum pernah terjadi. Kamu telah menciptakan horsepower, sebuah standar yang memungkinkan para pengusaha dimanapun membandingkan mesinmu dengan kekuatan kuda penarik tua. Kamu telah mengubah kekuatan menjadi angka yang dapat diperdagangkan. Kamu melihat asap yang naik, dan kamu merasakan kesadaran bahwa dengan kekuatan yang besar datang pula konsekuensi besar. Kota-kota yang tumbuh pesat ini padat, berpolusi, tetapi juga penuh dengan peluang baru. Kamu telah mengubah dunia, bukan dengan revolusi politik, tetapi dengan revolusi mekanis yang didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah murni. Di malam hari, ketika kamu mendengar deru mesin-mesinmu yang stabil dari jauh, kamu menyadari bahwa warisanmu adalah ritme baru dunia. Itu adalah suara ketekunan yang terbayar, sebuah bukti bahwa ketelitian seorang perajin dapat menciptakan kekuatan yang tak terbatas. Kamu duduk di kursi yang nyaman di rumahmu, Heathfield Hall. Di luar, tahun-tahun berlalu, dan patenmu telah kedaluarsa. Itu adalah tahun 1800. Kamu merasakan kehangatan api unggun, jauh dari udara dingin dan minyak bengkel. Mesinmu kini bebas untuk ditiru, dan ironisnya, persaingan justru membuktikan betapa mendasarnya ciptaanmu. Setiap mesin uap modern yang dibangun di Inggris menggunakan prinsip kondensor terpisah, Asteris Sun and Planet Gear, atau governor sentrifugalmu. Kamu melihat sekeliling. Di sini, kamu menikmati masa pensiunmu yang nyaman, didanai oleh kesuksesan kemitraan Boulton dan Watt. Kamu menyentuh alat tulis di mejamu. Kamu tidak berhenti menciptakan, kamu beralih ke skala yang lebih kecil, lebih halus. Kamu sekarang fokus pada mesin penyalin tulisan tangan dan alat pengukur. Kamu melihat keluar jendela. Kamu tahu bahwa di seluruh Inggris, mesin-mesinmu terus bekerja, tanpa kenal lelah, siang dan malam. Kamu mendengar kabar tentang perkembangan baru, uap bertekanan tinggi. Insinyur lain kini mengambil ide-idemu dan mendorong batas-batas fisika lebih jauh. Mereka membuat mesin uap yang lebih kecil dan lebih ringan, yang akhirnya akan digunakan untuk menggerakkan lokomotif. Kamu merasakan sedikit keengganan. Kamu selalu berhati-hati dengan uap bertekanan tinggi, takut akan ledakan. Prinsipmu selalu efisiensi termal dan keamanan, bukan kekuatan mentah. Namun, kamu menyadari bahwa itulah sifat inovasi, ia tidak pernah berhenti. Generasi berikutnya harus mengambil tongkat estafet. Kamu memegang sebuah surat dari anakmu. Bisnis Boulton dan Watt diteruskan oleh putra-putramu, James Watt Jr. dan Matthew Robinson Boulton. Warisanmu dilanjutkan oleh darahmu sendiri. Kamu memikirkan Matthew Boulton, partner yang membawamu dari jurang kebangkrutan menuju ketenaran industri. Kemitraan kalian adalah kisah tentang bagaimana pikiran teoretis bertemu dengan kemampuan manufaktur yang ambisius. Kamu menyadari betapa jauhnya kamu telah melangkah dari model mainan Newcomen yang rewel di Glasgow. Kamu telah memberikan daya pada industri. Kamu telah mengukur daya dengan horsepower Asteris. Kamu telah menciptakan kontrol dengan governor Asteris. Kamu menutup matamu sejenak, mengenang tahun-tahun perjuangan. Setiap kesulitan, kehilangan finansial, kesedihan pribadi, hambatan teknis, semuanya diperlukan untuk memurnikan penemuanmu. Saat kamu membuka mata, kamu melihat dunia yang berbeda. Dunia yang diukir oleh uap, didorong oleh efisiensi, dan dibentuk oleh tuntutanmu akan presisi. Warisan seorang penemu bukanlah apa yang dia temukan, tetapi seberapa dalam penemuan itu mengubah realitas manusia. Kamu duduk di perpustakaanmu yang tenang, jauh dari Soho Manufactory. Ini adalah akhir hidupmu, dan kamu bisa melihat kembali seluruh garis waktu perubahan yang kamu sebabkan. Kamu mencium bau buku tua dan lilin yang telah redup, sebuah kontras yang tenang dengan desis uap yang pernah mendominasi hidupmu. Kamu ingat bagaimana semuanya dimulai, sebuah model mesin Newcomen yang rewel, ketidakmampuanmu untuk membeli batu bara yang cukup, dan pencerahan tentang panas laten. Semua perubahan besar lahir dari masalah kecil dan fokus yang tak tergoyahkan. Kamu menyentuh sebuah buku, di mana kata watt telah menjadi unit pengukuran kekuatan. Kekuatan mesin, bahkan kekuatan listrik, kini diukur dengan namamu. Ini adalah penghargaan yang melampaui paten dan royalti. Kamu melihat gambar-gambar lokomotif uap dan kapal uap, kreasi yang kamu tidak bangun sendiri,
tetapi yang tidak mungkin ada tanpa fondasi efisiensimu. Uap bertekanan tinggi yang kamu hindari kini menggerakkan transportasi, menyusutkan jarak, dan menghubungkan benua. Kamu menyadari bahwa kontribusimu adalah universal. Kamu telah mengajarkan dunia tentang efisiensi, bahwa menghilangkan pemborosan adalah sumber kekuatan yang terbesar. Kamu memikirkan semua penemuan kecil yang kamu lakukan setelah kondensor, asteris parallel motion yang memastikan kebenaran geometris, asteris indikator diagram yang memungkinkan pengukuran kinerja mesin, dan asteris governor yang memberikan kontrol. Kamu tersenyum sedikit. Orang lain melihatmu sebagai penemu mesin uap. Tetapi kamu tahu bahwa kamu adalah penemu presisi. Kamu adalah orang yang menuntut kesempurnaan mekanis dan ilmiah. Kamu telah hidup melewati masa revolusi ilmiah, revolusi industri, dan bahkan revolusi sosial yang disebabkan oleh pabrik-pabrik barumu. Kamu merasakan sebuah pemikiran yang sederhana namun mendalam, tidak ada penemuan yang berdiri sendiri. Kondensor terpisahmu membutuhkan silinder Wilkinson yang sempurna. Kejeniusanmu membutuhkan modal dan ambisi Bolton. Di akhir perjalanan ini, kamu menyadari bahwa warisan sejati seorang penemu bukanlah barang atau mesin yang ia tinggalkan, tetapi cara berpikir yang ia wariskan. Kamu mengajarkan dunia untuk menghargai setiap joule energi, setiap derajat panas, dan setiap ons presisi. Kamu telah mengubah cara manusia bekerja, hidup, dan bergerak, semuanya bermula dari satu pertanyaan sederhana, mengapa begitu banyak panas terbuang? Kekuatan yang dilepaskan dari kesadaran sederhana itu kini menggerakkan seluruh peradaban. Kamu sekarang berada di masa depan, melihat kembali. Tahun-tahun telah berlalu, dan kamu melihat mesin-mesinmu dipamerkan di museum, berkilauan di bawah cahaya, objek rasa ingin tahu yang bersejarah. Kamu mencium bau logam tua yang dingin, bau sejarah yang disuling dan diawetkan. Namun, kamu tahu denyut nadi mesin-mesin itu masih berlanjut. Bahkan ketika tenaga listrik dan mesin pembakaran internal mengambil alih, prinsip yang kamu tetapkan tetaplah fundamental. Kamu berjalan melalui aula museum. Kamu melihat model kondensor terpisahmu, di sebelah mesin Newcomen yang besar. Kontrasnya mencolok, Newcomen yang boros dan besar, dan mesinmu yang terlihat lebih rapi dan terkontrol. Kamu menyentuh model kecil governor sentrifugal. Bola-bola besi itu, kini diam, dulunya menjaga ritme seluruh pabrik dan kota. Ini adalah simbol kontrol. Kamu menyadari bahwa kejeniusanmu bukanlah hanya membuat mesin uap, itu adalah tentang mendefinisikan apa artinya bekerja secara efisien. Kamu memberikan dasar termodinamika untuk seluruh era. Kamu melihat gambar-gambar era Victoria, jembatan besi, kapal raksasa, dan pabrik-pabrik yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya ditenagai oleh uap, semuanya didorong oleh perhitunganmu yang cermat tentang panas laten dan kevakuman. Pikirkan tentang horsepower, unit yang kamu ciptakan. Itu masih digunakan, bahasa universal untuk kekuatan, sebuah standar yang kamu tetapkan di tengah kebingungan. Kamu melihat orang-orang muda berjalan melewati pameran. Bagi mereka, ini adalah sejarah yang jauh. Mereka tidak merasakan kelelahan seorang pria yang berjuang untuk membuat segel silinder yang sempurna atau kecemasan seorang penemu yang berjuang melawan kebangkrutan. Tetapi kamu tahu harga dari efisiensi itu. Harga dari presisi itu. Kamu tahu bahwa revolusi yang kamu mulai tidak hanya mengubah cara kerja industri, itu mengubah cara kerja pikiran. Kamu mengajarkan insinyur untuk berpikir secara sistematis, untuk mengukur, dan untuk menuntut kualitas. Kamu merasakan rasa hormat yang mendalam terhadap Matthew Bolton. Tanpa ambisi bisnis dan kualitas manufakturnya, ide terbesarmu akan tetap menjadi cetak biru yang berdebu. Saat kamu berdiri di sana, kamu menyadari bahwa warisan sejati James Watt bukanlah mesin itu sendiri, tetapi denyut simbolis dari kekuatan yang teratur dan terkontrol, sebuah irama yang terus berlanjut di bawah permukaan teknologi modern, memastikan bahwa pemborosan adalah musuh utama dari setiap kemajuan. Kamu berjalan keluar dari museum, kembali ke dunia yang kamu bantu bentuk. Kamu merasakan aspal yang hangat di bawah kakimu dan mendengar dengungan lalu lintas modern. Kamu mencium asap knalpot, yang merupakan evolusi dari uap dan batu bara. Di sekelilingmu,
Kamu melihat struktur beton dan baja yang menjulang tinggi, semuanya dibangun di atas pondasi era yang kamu mulai. Setiap bangunan tinggi, setiap jembatan yang direntangkan, berutang pada kemampuan industri untuk memproses material secara massal, sebuah kemampuan yang diaktifkan oleh mesin rotasimu. Kamu melihat pembangkit listrik di kejauhan. Di dalamnya, turbin uap berputar dengan kecepatan tinggi. Meskipun desainnya jauh berbeda, prinsip termodinamikanya tetap sama, memanaskan air untuk menghasilkan uap, dan kemudian mengkondensasikan uap itu di ruang terpisah untuk menghasilkan kevakuman dan daya dorong. Kamu menyadari bahwa kondensor terpisahmu masih bekerja, hanya saja dalam skala yang lebih besar, menghasilkan listrik yang menerangi kota. Kamu menyentuh ponsel di sakumu. Bahkan semikonduktor mikro yang canggih di dalamnya membutuhkan energi yang besar dan proses manufaktur yang presisi, sebuah presisi yang dimulai dengan tuntutanmu pada John Wilkinson untuk membuat silinder yang sempurna. Kamu telah memberikan dunia lebih dari sekadar mesin, kamu telah memberikan metode untuk mencapai keunggulan. Kamu memikirkan kembali momen-momen yang paling menentukan, pencerahan di Glasgow Green, saat kamu menyadari bahwa kamu hanya perlu mendinginkan uap, bukan seluruh silinder. Betapa seringnya solusi untuk masalah besar terletak pada melihat apa yang tidak dibutuhkan. Kamu melihat kereta api berkecepatan tinggi melintas. Insinyur modern mungkin tidak menggunakan mesinmu, tetapi mereka mewarisi semangatmu, semangat untuk menghilangkan gesekan, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kontrol. Kamu menyadari bahwa kontribusi terbesarmu bukanlah paten atau unit watt yang dinamai menurut namamu, tetapi penetapan prinsip bahwa ilmu pengetahuan dan keahlian harus bekerja berdampingan. Kamu telah memberikan fondasi untuk peradaban industri yang berbasis pada perhitungan dan efisiensi. Kamu telah mengubah panas yang terbuang menjadi energi yang terorganisir. Saat kamu berdiri di tengah hiruk-pikuk modern, kamu tahu bahwa di balik setiap kenyamanan, setiap kemajuan, masih ada gema denyutan mesin uapmu yang pertama. Kekuatan terbesar manusia adalah kemampuan untuk menahan ketekunan, mengubah masalah menjadi pertanyaan ilmiah, dan akhirnya, menjawab pertanyaan itu dengan presisi yang akan mengubah masa depan, selamanya.